Bu Indah sedang sibuk? Enggak sih Pak, enggak sibuk kok saya cuma ngerjain ya dikit-dikit. Bu Indah gimana untuk penyusunan modul ajar diferensiasi sama KSI-nya kemarin, Bu, PSI-nya? Nggih, alhamdulillah Pak, setelah kita diskusi sebelum lebaran kemarin waktu Ramadan kan kita juga sempat diskusi tentang berdiferensiasi sama PSE ya Pak ya. Nggih, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih. Saya juga banyak informasi di situ dan juga saya bisa membenahi modul ajar saya. Nah, ini saya juga sudah coba buat modul ajar Bapak yang terkait ada unsur berdiferensiasi dan juga ada unsur PSI-nya. Oh, Ini nanti Bapak bisa dipirsani. Oke, saya lihat gitu ya. Oke, Bu Indah. Kapan Bu ini rencananya? Kalau saya lihat sih sementara ini ya Bu ya sudah masuk semua Bu. Ada diferensiasi, ada PSI-nya ya. Kira-kira kapan Bu Indah mau eksekusinya ini Bu? Nah, insya Allah nanti saya mau menerapkan modul ajar ini di nanti siang Pak, di kelas 7A jam ke 89. Misalkan nanti jenengan ada kosong ajarnya, mungkin bisa observasi saya ya Pak ya. Saya nanti juga minta masukan, saran masukannya kira-kira nanti saya sudah tepat atau ada yang kurang atau seperti apa. Betul, nggak apa-apa Bu. Nanti kebetulan jam 89 itu saya juga pas kosong jam mengajar Bu. Jadi nanti saya bantu Bu Winda untuk observasi terkait rancangan pembelajaran diferensiasi sama PSI-nya gitu ya Bu ya. Siap Pak. Oke. Tapi sebelumnya Bu Winda mungkin bisa diceritakan dulu untuk tujuan pembelajaran di pertemuan kali ini apa Bu Winda? Untuk pertemuan kali ini saya di sini ngambilnya materi pertidaksamaan linear satu variabel Bapak. Ini insya Allah di pertemuan awal di materi pertidaksamaan. Nah, untuk tujuan pembelajarnya sendiri, untuk yang pertemuan ini paling tidak ada 4 di sini. Saya ada 4 tujuan. Yang pertama ada mendefinisikan pertidaksamaan linier, kemudian membedakan contoh dan bukan contoh pertidaksamaan, kemudian menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk pertidaksamaan linier, sama menyelesaikan permasalahan. Tapi menyelesaikan permasalahan di sini masih dalam bentuk pertidaksamaan liniernya, masih belum ke mungkin penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau masih di latihan soalnya gitu ya. Masih di awal, mungkin pengenalan konsepnya itu seperti apa gitu Bapak. Mantap Bu Indah. Kira-kira area pengembangan yang mau hendak Bu Indah capai ini yang mana Bu? Untuk areanya itu saya ambil 3 ya Pak ya. Yang dari kemarin itu berdiferensiasi. Kemudian ada PSI-nya. Dan juga ada budaya positif. Sama budaya positif. Sama budaya positifnya yang seperti kita diskusikan sebelumnya. Betul Bu. Berarti sudah dimasukkan, tadi sempat saya lihat Bu, sudah masuk untuk yang pembelajaran diferensiasinya, kemudian PSI-nya tadi juga saya lihat sudah ada, budaya positif tadi juga ini yang di bold ini ya Bu ya. Itu sudah mencapai. Kemudian nanti strateginya bagaimana Bu Indah? Strategi pembelajarannya yang mau dilakukan Bu Indah. Baik Bapak, untuk strateginya sendiri ini kalau terkait model pembelajarannya, Bapak. Kalau model pembelajarannya saya di sini pakai problem based learning. Kemudian untuk diferensiasinya nanti saya ambil di proses dan produknya. Proses sama produk, diferensiasi proses produk. Proses sama produknya, tentang mereka mengerjakan mengerjakan seperti apa nanti dan juga hasilnya nanti kan pasti juga berbeda-beda. Untuk prosesnya berarti nanti dibedakan gitu ya Bu ya. Karena memilih sendiri gitu ya. Iya, nanti kalau mungkin panjenengan melihat di sebelah sini Bapak, nah di sini saya berdiferensiasinya adalah ketika mereka memilih sumber. Kadang kan ada anak yang lebih cenderung ke audio atau visual. Saya di sini menyediakan 3 pilihan. Ada yang mereka saya berikan online, kayak buku online gitu Bapak. Di sini ada QR code-nya, tinggal scan aja. Jadi mereka nanti saya minta suruh bawa gadget. Ada yang mungkin bawa tab sama ada yang bawa HP-nya gitu. Nah, selain itu mungkin kalau anak-anak suka audio itu kan biasanya lebih ke mendengarkan Nah, itu nanti saya gunakan
ada video YouTube di situ Bapak. Nah, nanti mereka tinggal scan juga, ya. Betul. Dan juga ada misalkan anak yang lebih ke otak-atik ya, lebih ke otak-atik, nanti saya di sini pakai media pembelajarannya itu pakai GeoGebra. Oke. Nah, mereka nanti bisa langsung praktek sendiri ya. Mungkin nggak langsung dengan alatnya ya, tapi dengan GeoGebra itu kan mereka bisa mengilustrasikan dan juga apa itu namanya membayangkan kira-kira nanti seperti apa. Dan itu untuk berdiferensiasinya. Untuk prosesnya nanti produknya juga sama, nanti jangan bisa lihat di LKPD-nya Bapak. Jadi LKPD ini saya punya beberapa nomor. Ada 5 nomor di sini. Tapi di sini saya hanya mematok sampai 3. Nah, minimal lah sampai 3, tapi 3 itu sudah mencakup tujuan pembelajaran yang saya minta tadi. Nah, 5 itu nanti hanya pengembangan, misalkan di situ ada anak yang memang pengetahuannya lebih ya. Kadang kan mereka kalau kita kasih soal hanya 3, kalau sudah kan juga bosan. Nah, kita juga memfasilitasi dengan itu. Siap. Tuh, jadi wajibnya 3, kalau 5 yang 2 soal itu hanya pilihan. Kalau memang waktunya masih ada dan mereka mau ngerjain. Tuh, nanti juga bakalan dapat poin lebih. Berarti diferensinya sudah ada 2 ya Bu ya, proses sama di produknya. Kemudian kalau untuk PSE-nya Bu? Oh iya, untuk PSE-nya itu kemarin kan ada yang kesadaran diri. Betul. Kesadaran diri ya pasti kesadaran dirinya untuk berdoa, melakukan suatu kemandirian dalam dirinya, entah apa itu namanya, mengerjakan LKPD-nya masing-masing, karena memang di sini pembelajarannya diskusi Bapak. Tapi tetap setiap anak juga saya berikan LKPD. Soalnya takutnya cuma satu yang ngerjakan. Paling nggak di sini kan ada kesadaran diri untuk mau ngerjakan, mencari tahu seperti itu. Kemudian kalau sosialnya kan ada kesadaran sosial sama keterampilan sosial ya Bapak ya. Relasi sosial itu nanti saya bisa dilihat mungkin dari mereka berdiskusi. Ada kegiatan diskusi. Baik. Nanti ada kegiatan diskusinya. Dan juga yang terakhir itu pengambilan keputusan, Bapak. Untuk pengambilan keputusannya nanti kan dari mereka berdiskusi, pastinya kan di situ akan banyak banget pendapat atau ide-ide. Nah, bisa kita lihat nanti mereka itu bakalan pilih yang mana, jawaban yang mana, ambil yang mana, yang tepat yang mana, supaya mungkin nanti nggak menyakiti hati temannya atau seperti apa ketika jawabannya memang dipakai sama temannya. Kemudian itu apalagi Bu? Ada lagi? Insya Allah itu untuk PSI-nya. Kemudian untuk sikap positif, budaya positif ya. Budaya positifnya mungkin ini yang sudah saya sebut katanya Pak Irfan tadi. Saya itu ambil di kemandirian dan juga religius. Itu kemandirian ya salah satunya ya bisa dilihat dari diskusi ya, bagaimana dia mau diskusi. Kemudian cari sumber atau seperti apa, bantu temennya diskusi. Dan juga selain itu nanti ada karena nanti di akhir ada kuis juga Bapak. Selain mereka nanti diskusi, paling nggak nanti ada kuis yang memang harus diselesaikan secara mandiri. Seperti itu. Dan juga religius mungkin yang sudah kita ketahui ya, bisa dilihat dari awal berdoa, kemudian di akhir seperti itu. Udah cukup lengkap Bunda. Terus selain itu di akhirnya mau diberi apa Bu anak-anak ini? Kegiatan apa? Kalau di akhir nanti ada refleksi Bapak. Iya, saya nanti gunakan angket. Angket untuk ya merefleksi kira-kira tadi anak-anak ketika pembelajaran enjoy apa enggak, paham apa enggak sama materinya. Ini juga sudah ada angketnya. Nanti anak-anak ngerjakan setelah kuis seperti itu. Itu sudah luar biasa Bu. Cukup tadi saya lihat juga sempat di situ dikasih tanda berbeda, jadi kelihatan mana PSI-nya, mana budaya positifnya, Kira-kira Bunda kalau misalnya di rating 1 sampai 5 nih Bunda, nanti keberhasilan modul aja yang sudah Bunda susun ini kira-kira ada di posisi mana Bunda? Bismillah 4 sampai 5 ya Pak. Bismillah. Semoga ada di rate 4 sampai 5 seperti itu. Dikatakan rate 4 sampai 5 ini yang seperti apa? Indikatornya itu ini bisa sampai di 4 sampai 5 itu tahunnya dari mana?
Kalau saya biasanya melihat dari refleksi anak-anak. Oh, Oke, dari prosesnya mungkin ya, Oke. dan juga dari refleksi dari angket yang sudah saya sebar, paling nggak ada ya 75%-an. Kalau memang itu sudah mencapai, ya saya yakin Bismillah 4-5 rate-nya lah. Insya Allah Bu ya. Oke. Nanti akan kita juga pas observasi, Iya. kita lihat bersama-sama. Oke, siap, Oke, siap, oke. siap. Ya Bu Indah, saya sudah tidak sabar nanti melihat kelasnya Bu Indah, Oke, membantu siap. observasi Bu Indah kalau Oke. gitu. Nanti mungkin kita langsung ketemu di kelas atau Oke. nanti saya ke kantor dulu Bu Indah. Kita jalan ke kelas Nanti bareng. langsung aja mungkin ya Pak Oh, ya. oke, Nanti siap, kan siap. karena setelah sholat ya nanti Langsung. waktunya juga nggak kebuang lama. Nanti saya tunggu panjenengan di kelas 7A Siap. di jam 8 sampai 9. Oke, siap Bu Indah. Oke, Nanti kita siap. ketemu di kelas 7A jam 8.9 ya Bu ya. Oke, jam ke 8-9. Oke, nanti kita ketemu di sana Bu Indah. Kalau Siap. gitu saya tak melanjutkan aktivitas yang lain Bu Indah. Oke, terima kasih nggih Pak Sami Irfan. Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan hari ini bisa disiapkan dulu untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran matematika pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Masih semangat. Masih ada yang kepanasan Bu ya. Masih siap-siap. Oke. Panas. Saya dinginkan. Habis ini tak beliin es ya. Ya yang es bundar-bundar itu. Oh iya. Nah, untuk hari ini kayaknya ada yang nggak masuk part nggak nilai kuis kalian. Nanti di akhir kita juga akan ada refleksi. Dari sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyain? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita beralih ke yang selanjutnya. Nah, karena kita tadi mau berdiskusi, ya. Nanti kita akan berkelompok. Tapi sebelum berkelompok di sini saya punya orientasi masalah. Bu Indah, bagaimana kemarin mengajarnya Bu Indah, perasaannya bagaimana? Nggih. Luar biasa ya Pak ya. Campur aduk juga tapi alhamdulillah insya Allah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Seperti itu.
coba sekarang karena kemarin saya sudah sempat mengobservasi Bu, mungkin sebelum nanti saya menyampaikan hasil observasi dari saya, mungkin nanti Bu Winda bisa menyampaikan terkait refleksi kegiatan pembelajaran kemarin seperti apa, bisa disampaikan sekarang Bu. Untuk refleksi pembelajaran kemarin, untuk keterlaksanaannya dari modul ajar yang sudah saya buat, insya Allah sudah 95% Pak. Insya Allah semuanya sudah bisa tercover di situ, sudah bisa diterapkan. Betul. Kemudian kemarin kan saya ada 3 strategi yang saya ambil, berdiferensiasi, kemudian PSE dan juga ada budaya positif. Nah, terkait berdiferensiasinya insya Allah sudah terlaksana juga Pak. Bisa kita lihat kemarin di prosesnya ketika anak-anak saya minta untuk mencari sumber belajar, anak-anak bisa dilihat di situ ada yang baca buku, kemudian ada yang mulai buka YouTube-nya, ada yang juga main-main dengan GeoGebranya. Kemudian dari produknya kemarin saya masih belum sempat lihat sampai akhir sih semuanya, cuma dari proses aja. Kemarin ketika prosesnya saya lihat agak akhir-akhir gitu ya, mengumpulin ada yang memang 3 nomor, insya Allah 3 nomor itu kan minimal tujuan pembelajaran minimalnya mereka itu sudah tercapai semua dari semua kelompok. Nah, dan juga ada kalau nggak salah kemarin itu ada 2 kelompok juga itu sampai ngerjakan nomor 5. Kemudian ada 1 kelompok yang ngerjakan cuma sampai nomor 4 aja. Seperti itu. Nanti berdiferensiasinya kan kita bisa lihat dari situ. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti saya cek lagi. Nah, untuk PSE-nya kemarin juga insya Allah sudah terlihat dari kesadaran dirinya anak masing-masing, sudah mampu mengikuti doa dari awal sampai akhir. Kemudian mereka kemandirian mereka juga bisa dilihat, anak-anak juga masing-masing anak mau untuk mencari sumber, kemudian menggali informasi, nggak hanya nunut dari temannya aja seperti itu. Kemudian ada juga yang interaksi sosial ya, atau kesadaran sosialnya anak-anak. Insya Allah mereka semua bisa berdiskusi dengan baik. Mungkin ya memang ada 1-2 itu agak masih membebankan kepada temannya, tapi alhamdulillah kalau saya lihat sih 90% lah ya anak-anak sudah bisa berdiskusi, kemudian mereka mengeluarkan pendapatnya, mereka juga bisa mengambil keputusan lah ya, kira-kira pendapat dari temennya ini, tapi mereka berdiskusi jadi satu, kemudian oh iya saya punya keputusan, atau mereka dalam kelompok punya keputusan, oh kita pakai ini aja gitu, karena mungkin ya lebih tepat caranya juga lebih baik seperti itu. Kemudian dari budaya positifnya juga ya sudah terlihat mungkin seperti tadi ya, berdoa, mengucap salam, kemandiriannya bisa dilihat dari ya mereka bisa menggali informasi, kemudian ketika kuis mereka bisa ngerjakan sendiri, kemudian ya mungkin dengan kata lain nggak mencontek gitu lah ya. Kayaknya seperti itu Pak. Dari saya. Refleksinya Bu ya. Mungkin nanti jenengan bisa nambah. Sekarang mungkin saya lihat dari data observasi saya kemarin ya Bu Indah ya. Dari hasil observasi saya kemarin ada 3 komponen, dan itu semuanya kemarin saya lihat, saya observasi di pembelajaran Bu Indah juga sudah tampak Bu, seperti yang sudah Bu Indah sampaikan tadi, mulai dari diferensiasi pembelajaran tuh di sini sudah saya centang ada Bu, di mana ada 2 jenis diferensiasi ya Bu ya, yang saya amati prosesnya, kemudian sama produk ya Bu Indah ya. Dan itu semua kemarin juga ketika pembelajaran dilaksanakan sudah ada semuanya atau sudah tampak dan sudah dilakukan. Kemudian untuk PSE juga sudah tampak Bu, mulai kesadaran diri di awal kegiatan pembelajaran, betul ya. Di sini Bu Indah menyampaikan kepada anak-anak yang pertama untuk kesadaran diri mereka kepada agamanya dengan cara kegiatan religi berdoa. Kemudian Bu Indah juga memfokuskan perhatian anak-anak, itu juga sudah tampak sebagai kesadaran diri. Kemudian kesadaran sosial dan keterampilan berelasi kemarin juga sangat tampak Bu Indah ketika jenengan membuat kelompok, membentuk kelompok, anak-anak bekerjanya secara kelompok, itu juga sudah baik. Kemudian pengambilan keputusan bertanggung jawab ini juga sudah terlihat, di mana kemarin ada yang juga mau menyampaikan jawabannya kepada teman-temannya juga,
itu juga sudah tampak. Kemudian yang dikatakan Bu Indah tadi, memilih jawaban dari hasil diskusinya anak-anak kemarin juga sudah tampak Bu. Untuk budaya positif alhamdulillah juga terlihat di pembelajarannya Bu Indah, kemandirian, kemudian juga religiusnya itu juga kemarin sudah dimasukkan, disisipkan di dalam pembelajarannya Bu Indah. Jadi keren Bu Indah, pembelajarannya sudah komplit. 3 komponen yang Bu Indah rencanakan kemarin untuk yang saya bantu observasi fokusnya itu semua sudah dilaksanakan dan sudah terlihat dengan baik. Seperti itu Bu Indah. Ya, alhamdulillah. Kira-kira Bu Indah kalau di rating, kalau kemarin kan sebelum kita percakapan sebelum observasi ya Bu, Ibu kan mengatakan 4 sampai 5 ya Bu ya. Setelah eksekusi di kelas, sekarang kira-kira masih di posisi 4-5 kan? Atau turun atau bahkan sekarang di 5 Bu Indah? Kalau saya insya Allah positifnya ya antara 4-5 itu ya Pak ya. Kalau saya mau memastikan mau 5 lebih, coba nanti saya lihat di refleksinya kemarin gitu. Mungkin saya mengambil angka 4-5 ya dari proses kemarin yang insya Allah sudah terlaksana 95% dan juga dilihat dari diferensiasinya atau apanya. Nah nanti coba saya cek lagi dari hasil refleksinya. Insya Allah sih mantap, positif 4-5. Siap juara. Gitu. Amin. Kalau rencana tindak lanjutnya Bu Indah apa Bu setelah pembelajaran ini? Kemarin kan sudah mengembangkan 3 komponen itu ya Bu ya, diferensiasi, PSE, kemudian budaya positif. Mungkin untuk rencana tindak lanjut berikutnya seperti apa Bu Indah? Nanti tindak lanjutnya mungkin saya coba yang katanya Pak Irfan itu ya, katanya ada berdiferensiasi konten ya Pak ya. Nah nanti coba saya bermain-main lagi dengan berdiferensiasi konten itu nanti seperti apa. Gitu kira-kira kapan Bu mau melaksanakan atau mau merancang kegiatan pembelajaran dengan berdiferensiasi konten juga Bu? Kalau itu kayaknya saya masih nunggu materi yang kira-kira nanti cocok ya Pak ya. Nanti misalkan kalau sudah ada yang cocok, nanti saya coba susun modelnya, nanti saya diskusikan dengan panjenengan, mungkin nanti jenengan bisa observasi saya lagi. Oke siap Bu Indah, nanti saya siap membantu kalau memang nanti jenengan sudah ada menyusun lagi yang konten, nanti mungkin sudah ready semuanya, nanti saya bisa kok nanti bantu lagi untuk mengobservasi apakah itu sudah muncul atau belum seperti itu. Tapi sepertinya sudah oke Bu Indah, semangat terus Bu Indah. Akhirnya saya juga banyak belajar juga dari Bu Indah, ide-ide kreatif, bagaimana mencari melakukan pembelajaran anak-anak. Dan kadang itu matematika itu kan anak-anak sesuatu kok menakutkan. Jadinya kan gitu ya. Tapi kemarin saya mengikuti kelasnya Bu Indah itu dari hasil observasi saya benar-benar anak-anak itu merasa nyaman Bu. Karena mereka belajarnya kan tidak kita haruskan harus seperti ini belajar, enggak, tapi boleh memilih kan anak-anak kemarin. Ada yang suka membaca, mereka membaca buku PDF ya PDF online. PDF online. Kemudian yang suka nonton dengan suara, dengan audio juga, mereka melihat video. Ada juga mereka utik-utik dengan geogebranya, itu kan mereka sehingga sesuai dengan apa yang mereka nyaman belajar. Itu yang luar biasa. Nanti berikutnya nanti kalau memang butuh bantuan lagi, saya siap membantu Bunda untuk melakukan observasi. Oke, siap. Nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Siap Bunda. Ini pun matur nuwun Bunda, luar biasa. Terima kasih, semangat terus Bunda. Siap. Terima kasih Pak Irfan. Monggo Bunda.